Hai Bapak Ibu sekalian, saya sekarang berada di lokasi CP Maju Bersama di Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya. Hari ini kita akan menghadiri dan menyaksikan acara sosialisasi PPM, Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus peresmian dari Mitra Tambang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat yang sederhana ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu program PPM, dan sekaligus peresmian komunitas Mitra Tambang, membangun integrasi transformasi di sekitar pertambangan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita itu bahwa masyarakat khususnya masyarakat jagalah kondisi daerah kita itu kondusif. Ketika perusahaan hadir di suatu daerah itu pasti ada manfaat yang positif. Ketika hadir itu apa yang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri pasti itu juga yang akan dirasakan oleh perusahaan. Nah tentunya Pak Marisa, terima kasih Pak sebagai bagian dari menjaga daerah kondusif itu. Terima kasih Pak, wilayahnya sangat kondusif terhadap wilayah terbaik yang ada di daerah selama ada aktivitas pertambangan. Saya melihat pertama ini Pak di wilayah ada beberapa itu diperintah besar di Kalimantan, luar biasa. Dan kita dikenal. Mudah-mudahan masyarakat yang ada ini betul-betul mendorong ini semua. Jangan kita lagi bahwa ya perusahaan hadir karena ini tidak ada. Jadi perusahaan hadir kita benar-benar positif bahwa itu untuk kemajuan daerah sendiri. Tidak lagi juga kita harus menjaga lingkungan. Karena ketika lingkungan kita tidak bagus, maka kita akan berdampak dari sini bisa terhadap kehidupan kita banyak yang ada di sekitar pertambangan. Nah ini Pak saya menyampaikan Pak Camat Marisa bahwa mari kita kawal semua program-program ini supaya masyarakat bisa menikmati. Sepanjang juga perusahaan itu mengikuti kebutuhan peraturan. Ini Pak yang menjadi bagian di atensi Pak Camat Marisa bahwa dengan adanya pertemuan ini, peresmian sosialisasi dan ini Pak, itu sangat memberikan manfaat terhadap kenyamanan perusahaan, terhadap masyarakat itu yang ada di sekitar itu. Karena mitra ini Pak terbangun satu pemahaman satu poin, tidak ada lagi gap di dalam ini Pak. Tidak terjadi suatu ada kelompok lagi. Selama ini kalau ada perusahaan yang ada kelompok dan sehingga di dalam ada mitra itu adalah masyarakat itu bagian dari perusahaan di sekitar itu. Begitu juga perusahaan akan memberikan kewajiban sesuai dengan ketentuan daerah.
Kami dari Dinas SDM akan melakukan terus perbaikan untuk bagaimana perusahaan yang hadir di Semarang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar masyarakat itu bisa sejahtera. Itu intinya Pak. Kalau masyarakat kita itu sejahtera, yakin pasti tidak ada keributan. Nah tentunya sejalan dengan visi misi Bapak Prabowo. Mari kita akan dukung program Pak Prabowo yang ini dimaju. Nah ini menjadi konsep kita harus mempertahankan. Apa yang kita pertahankan kita harus berkolaborasi di dalam ini. Kalau kita berkolaborasi bersinergi, jadi Pak, apapun permasalahan yang ada di atas bisa. Itu kuncinya. Sinergisitas dan kolaborasi yang sangat dibutuhkan untuk mencari suatu solusi. Apa yang menjadi masalah sinergisitas kita bersama untuk menyelesaikan masalah. Terutama misalnya stunting Pak, itu di aspek kesehatan. Ada keluarga kita yang memiliki keahlian yang tidak memiliki modal. Bisa perusahaan hadir memberikan itu supaya perputaran ekonomi itu berjalan seperti ini. Ada pendapatan masyarakat kita yang bisa dirasakan sehingga tidak bergantungan Pak. Bagaimana kita membuat suatu konsep masyarakat itu tidak bergantung Pak, sehingga bisa mandiri nanti Pak. Itu yang kita harus dorong bagaimana masyarakat bisa mandiri. Nanti tidak sejahtera Pak, sudah memiliki keahlian atau sudah terpenuhi semua apa yang menjadi bagian dari nyata Pak, kita akan semua masyarakat kita itu akan nyaman. Insya Allah kami akan tetap lebih tidak lagi di tempat-tempat lain. Kenapa kalau saya sengaja membuka supaya semua kabupaten kalau saya ada di kabupaten Semarang mengetahui bahwa ada kewajiban berserta berikan kepada masyarakat. Ini kita dapat CSR dengan PPN. CSR itu bukan bagian dari proyek, tetapi ya boleh saja Pak. Tetapi kalau PPN tidak boleh Pak, wajib dilakukan. Kenapa? Wajib itu ada tiga aspek yang dikatakan tadi. Itu aspek mendasar. Ya, pendidikan itu mendasar. Kesehatan itu tidak kesehatan kita tidak bagus, ya tidak mungkin kita dikasih berjalan. Begitu juga. Kalau kita sudah sehat ya. Kemandirian ekonomi kita adalah sehingga semua aspek ini dari tiga ini terpenuhi. Ya, makanya di depan Pak, kalau belum ada yang melaksanakan realisasi dan PPN ini silakan diajarkan di tahun 2021 supaya ada rencana. Karena di dalam dokumen ini CSRD sudah tertuang tidak bisa ditawar. Maka kami selama ini Pak itu sudah membenahi semua sistem pelayanan perizinan untuk jauh lebih baik agar proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan. Inilah yang dapat memberikan kenapa perusahaan hadir Pak di wilayah di desa ini karena dukungan masyarakat. Nah kalau tidak punya dukungan masyarakat, ya kita tidak akan berdiri suatu perusahaan yang punya masyarakat. Nah ketika hadir apa yang menjadi manfaatnya Pak? Jika beroperasi ada kewajiban yang yang bisa diberikan bagi masyarakat seperti itu. Mungkin Pak ada suatu ini sangat luar biasa bantuan yang sudah diberikan kepada dari 133 perusahaan yang ada di Sumatera Pak, khususnya Bapak. Mudah-mudahan investor yang sudah memiliki izin betul-betul kita harus serius bahwa kira-kira itu memberikan keuntungan atau memberikan manfaat kepada daerah untuk majunya suatu daerah yang sangat ditentukan dari kegiatan-kegiatan di sektor swasta itu sendiri, khususnya sektor ekonomi. Mungkin saya Pak hanya menggunakan saya akan nanti kita akan ada sesi berikutnya supaya pemerintah kita dalam hal ini Pak Bupati yang diundang dan sama. Kenapa saya katakan Pak Bupati itu adalah sama? Karena dia ada penilaian.
Begitu juga Pak Desa. Pak Desa memahami kondisi masyarakat. Maka itu saya minta bahwa Pak Desa betul-betul berkolaborasi dengan pengusaha, melihat semua data-data yang sudah diberikan itu Pak betul tepat sasaran, supaya pengusaha betul-betulnya merasa yang diberikan manfaat ini adalah orang-orang yang tepat sasaran, yang membutuhkan Pak. Sehingga bantuan-bantuan kewajiban ini tidak sia-sia untuk itu. Di sisi lain kita akan mendapat pahala amal yang dari sisi Allah. Tetapi pada ini Pak bahwa kalau yang kita untuk mewujudkan daerah tidak ada satu-satu, kita berkolaborasi pada sendiri. Satu pemahaman, satu konsep untuk bisa mengubah daerah yang bisa maju. Nah kalau kita mulai dari tingkat desa, sama akan membuat suatu inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan potensi-potensi lokal kita yang ada. Ya Pak, tanpa bantuan dari pusat Pak bisa kita bantu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Pak, efisiensi anggaran kita khusus pemerintah sangat bukan tidak ada, tetapi untuk membangun suatu program-program yang mencapai sangat sulit. Sehingga kita ingin menentukan bagaimana sektor-sektor perusahaan yang ada ini mendorong. Di sini adalah pemerintah di tengah-tengah ini memberikan persenan. Ya, artinya Pak kalau ada masalah yang menguasai apa masalahnya supaya kami juga bisa mengukur diri kami dan mengevaluasi bahwa masih ada penyempurnaan yang mungkin itu Pak tidak pernah membuat panjangnya yang saya menyampaikan bahwa pada intinya yang terakhir adalah merupakan satu komunitas yang ada di sekitar ini. Nah kalau ingin begitu bapak-bapak ini yang hadir di sini sudah punya komunitas di Tratambang itu, ya tanpa dana desa itu bisa selesai. Kalau lari ini bapak-bapak bersatu, dia semua bisa dijalankan, bisa dibangun. Maka ini konsep-konsep ini supaya konsumen semua bergabung program-program yang akan menjadi dan berjaya kita bersama itu terus. Insya Allah Pak, kami akan tetap mengawal semua proses ini sampai berhasil. Mudah-mudahan sumber ini bisa merasakan bahwa pertambahan hadir ini walaupun banyak yang menjadi itu menjadi bagian evaluasi kita semua bersama. Mari kita berpikir positif Pak, bahwa apa yang ada ini ya betul pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang dirasakan masyarakat yang ada di sekitar Tratambang. Mungkin bisa saya sampaikan terima kasih Pak Camat, desa dan keluarga yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmat yang lebih baik di sisi Allah khususnya masyarakat kita yang ikut merasakan dengan adanya yang saya ini. Terima kasih Tuhan yang melibatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Asosiasi Mineral Batu Logam dan Batuan Kabupaten Pasarkayu. Hal ini oleh Bapak Direktur CP Maju Bersama. Kepada Bapak dengan hormat mari silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDM Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SDM Provinsi Jawa Barat Bapak Ilham SP, yang saya hormati Bapak Tamaraya, Bapak Taman Malarian, Kepala Desa yang hadir dan seluruh rombongan saya hormati Bapak dan sama
bahwa kita melihat tema pada hari ini yaitu sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan peresmian komunitas mitra kampanye kayak kalau juga ini orang juga ini soalnya ada yang suara. Jadi kita lanjut. Saya mewakili asosiasi tambang, ya, MBLB ya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang yang memberikan kami kepercayaan menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi ini. Itu suatu kebanggaan buat kami. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang kalau ada kegiatan di tempat lain lagi biar teman-teman para penonton pada ini. Soalnya beberapa kali acara ini selalu di sini. Ya, kemarin ada istilahnya itu ketiga kunjungan gubernur, ada lain hari ini di sini lagi nanti teman-teman lo istimewa banget ini maju bersama ini kami ini jadi anak ini anak mas pajang ada seperti itu Pak Kabit, mohon nanti digilir lah dan teman-teman harus bersedia. Jadi barangkali saya tidak usah terlalu panjang lebar bahwa kita ini selaku pengusaha tambang harus membuka diri, memberikan peluang bagaimana arahan kepala bidang bahwa bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah, bapak desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena di sekitar kita sadari bahwa banyak masyarakat yang perlu diberdayakan. Jadi kita harus buka lapangan kerja, memberi peluang kerja, kecuali pekerja yang tidak mampu dilakukan warga kita harus kita mendatangkan dari luar. Alhamdulillah kami sudah buktikan itu dan saya minta masyarakat Larian yang bekerja di Baju Bersama saya mau berdiri semua. Ya alhamdulillah ada delegasi, tapi itu hanya teknisi. Namanya pekerjaan apapun yang bisa dilakukan warga pasti warga kita ini dahulu. Pertama pertimbangan saya kalau dia cuti kan tidak perlu jauh-jauh ya. Kedua lebih murah ongkosnya daripada orang jauh. Nah itu kerjanya. Jadi tadi ada yang sampaikan Pak Kabit bahwa kita punya kewajiban dalam melaksanakan usaha tambang ini. Ada 3 aspek itu, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemajuan ekonomi. Alhamdulillah masalah pendidikan kami sangat sudah melaksanakan sebelum ada sosialisasi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dulu tidak ada SD di Kalidu karena bencana alam. Jadi waktu itu saya hibahkan kepada pemerintah daerah, tapi mungkin karena kondisi keuangan yang sangat terbatas pemerintah sampai belum sempat dibangun. Alhamdulillah saya bisa bangun 3 FKW yang sekarang dan sudah ditempati kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah sudah manfaatnya. Dan alhamdulillah lagi, tambah alhamdulillah lagi pemerintah daerah sudah membuktikan bahwa ada perangkainya dan membangun pengembangan masalah itu. Terus pada hari ini juga kami akan membuktikan bahwa kami sangat peduli dan siap mengikuti semua kewajiban perusahaan dalam rangka memajukan ekonomi, kesehatan,
dan pendidikan kami sudah siapkan dana untuk masyarakat sebentar. Dan kalau persoalan KCM itu alhamdulillah bisa sering kita lakukan, termasuk perbaikan jalan sepanjang sekian kilo ini Pak Habib. Bahkan ada tanah di situ sekitar 200 meter lebih saya sewa itu Pak. Karena dulu butuh akses, kita sewa. Itu kita pemerintah bertahun Pak. Jadi 2 tahun sampai hari ini baru 20 juta. Karena kenapa kalau tidak kami apa itu ini masyarakat muter terlalu jauh sekali Pak. Dan lebih saya lagi saya mau bangun jalan ke sana perbaiki masyarakat di sana larang untuk jadi jalan umum, karena katanya kalau bagus jalan habis sawitnya mudah masuk pencuri ini ke malam. Jadi tadi kalau bagus jalan hanya itu sudah diperbaiki jalan. Kalau dikali itu mana Pak terbalik. Akhirnya kami sewa tanah itu yang di pinggir tanggul itu. Tapi insya Allah ke depan karena sudah ada jalan yang berkaitan itu masuk dengan sungai, tinggal saya sambung itu sudah kembali itu. Insya Allah tahun-tahun akan datang tidak menjauh lagi. Nah itu, apalagi ini, barangkali kalau lumayan ini karena masih ada Pak Camat, Pak Desa menyampaikan. Yang paling penting saya mengajak semua rekan-rekan penambang, kita berikan peluang teman-teman kita dan kita partisipasi ya. Nah, supaya kita ini jangan ada masalah seperti tempat lain di sana. Karena apa ada masalah kalau tempat di sini ibarat kebakaran, kalau kita bertanggung dan tidak ada sini asapnya. Nah itu. Jadi perlu disampaikan masyarakat di sini, alhamdulillah terima kasih banyak, tidak ada yang aneh-aneh seperti di tempat lain ya. Dan mudah-mudahan ada panjangan. Karena kemarin itu terjadi ribut di sana sini, kami kritik itu ternyata ada provokatif. Adanya beberapa tambang di Simpang ini, ada daerah lain yang merasa terancam. Merasa terancam, artinya jadi kurang laku materialnya selama Simpang ini terbuka. Karena kenapa? Lebih bagus kita punya kualitas. Maka datanglah menjadi provokator di masyarakat. Tolak tambang itu masyarakat tidak tahu apa-apa. Dia juga ikut ikutan, apalagi kalau ada dikumpul, dikasih buat rokok. Mudah-mudahan masyarakat kita jangan, karena apa kami berhenti ini yang rugi kita semua. Dulu kita semua. Bapak nanti beli material jauh. Kalau membangun rumah anak itu kita akan membangun terus. Dulu sebelum ada ini, kita beli material yang dahulu, karosa, rondo mayang, ya. Bayangkan, setelah ada ini, alhamdulillah, besar, walaupun dibeli, tapi ongkosnya murah. Tapi saya imbau para hanya mau ngecek kamar mandi satu sore, alhamdulillah kita sudah partisipasi dalam ini, terutama tempat ibadah dan apapun kami supply. Ya, jadi jangan ada modifikasi. Saya juga ingin tahu kalau ada teman-teman dari LSM wartawan, jangan dianggap musuh jalanan. Itulah teman kita, karena tidak ada satu perusahaan yang hebat, tidak ada satu pejabat yang muncul namanya, artinya populer, kalau tanpa teman-teman dari pers itu. Jadi kalau teman-teman persilakan, tolong disambut dengan baik, senyum, ya, jangan dianggap lawan, dianggap musuh. Ada lagi ini, ada lagi itu, apa lagi ini? Bukan. Artinya kalau kita ini bekerja, jalan ibarat ini naik motor, seperti ada rem, tidak ada rambu-rambu di jalan, yang jalan kita ikut nantinya, ya. Anggaplah benar-benar ini dari sini wartawan dari sini rambu-rambu kita di jalan, ya. Di situ ada tikungan, di situ ada pengubunan, di situ harus stop karena lampu merah. Kalau tidak ada itu, karena beliau ini adalah sebagai bagian dari pengawasan kita untuk menjaga kita jangan sampai kita ceroboh melanggar aturan hukum. Ya sudah kan kita juga semua. Ya saya menghimbau jangan dianggap musuh itu kawan-kawan. Itulah sahabat kita yang selalu melihat kita berjalan di atas rel, jarang berhenti di sana. Barangkali begitu Pak Kamit.
Ya. Jadi untuk singkat waktu saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Desa Larian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak SDM Kabupaten atau Provinsi Sulawesi Barat yang hadir di tengah kita, yang kepala SDM Provinsi beserta anggota. Yang terhormat Camat Tikiraya, yang terhormat Camat Larian yang hadir di tengah kita, yang terhormat Bapak Babinsa, dan yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Direktur PT Maju Bersama beserta anggota atau staf yang dimana beliau yang mengatur atau menceritakan kegiatan pada hari ini. Yang dibanggakan para saudara-saudara kami dari media dari LSM yang hadir di kita, di mana mereka meluangkan waktunya untuk mengkomunikasi kita supaya di desa Larian ini bisa dilihat dan dipandang oleh desa-desa lain, khususnya Kabupaten Pasangkai. Para undangan dan para peserta yang kami banggakan, pertama-tama mari kita sama-sama menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kekuatan hadir di tempat ini untuk menghadiri undangan dari SDM Provinsi, yakni program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau disingkat TPM. Dan tanpa pula kita memberikan selawat taslim kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf kami tidak sempat menyapa dari mitra atau direktur tambah-tambah lainnya yang hadir di tengah-tengah kita. Di mana yang disampaikan dari Bapak SDM Provinsi dan juga Bapak Direktur Maju Bersama, kita selalu kolaborasi antara pemerintah dan para pihak swasta. Olehnya itu kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya di PT Maju Bersama ini sudah beberapa tahun Hadis atau Pak Kabit, mereka sudah melakukan yang apa disampaikan tadi. Tetapi itu belum maksimal mungkin dari kami juga pemerintah desa. Di mana kita singgung tadi bahwa anggaran untuk dana desa ini terus terang ini jangan sampai para teman-teman atau pawang-pawang bahwa desa Larian itu banyak taman sejahtera. Mohon maaf, saya sebagai kepala desa belum ada, itu pun bukan disalahkan dari mereka, tapi dari kami belum ada regulasi, belum ada perdes kami. Iya, jadi kapan kami mau memungut itu namanya punding. Iya. Kalau yang seperti disampaikan tadi bahwa kemungkinan dana desa ini ke depan ini hilang. Sekarang saja kami akan kelola wartawan tahu bahwa mungkin sampai 50% saja di infrastruktur. Ada di daerah di BUMDes 20%, ada 3%, ada 10%. Jadi semua kepala desa itu cuma melihat aja. Jadi kami harap dari penambang khususnya para penambang di desa Larian kita bantu desa Larian ini untuk membangun seperti desa-desa yang lain.
Saya Pak agak bersedih kalau saya ketemu desa-desa lain, dia sejahtera, banyak penambang di kampungnya, ada perusahaan iya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan nanti pimpinan PT Maju Bersama saya sudah lama disampaikan kepada saya, insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan kami juga bisa lancar, paling desa kita juga bisa baik. Khususnya karyawan saya Pak Maju Bersama, khususnya kami, karena kami Pak belum gaji aja, gaji saya harus 3.000 gaji kepala desa itu. Ini adalah kita terbuka aja, terbuka. Jadi kami mohon kepada seluruh para penambang, mari kita memikirkan kampung kita ini. Dan yang ketiga, kami mohon bahwa di antara para penambang ini mari kita kerjasama, jangan ada saling siku menyinggung. Itu yang saya inginkan supaya lancar kegiatan-kegiatan para penambang. Ya kalau ada yang tidak cocok, mari kita sama orang tua kita. Pak Suwardi ini dia sudah juga. Dan kalau ada masalah, kita sama dengan beliau. Bagaimana solusinya sehingga larian ini baik, tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Sebagaimana dikatakan beliau, jangan kita mau diprovokasi diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Jadi kami dari kepala desa semua para penambang ini kami selalu komunikasi dengan baik Pak Habib. Jadi insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan kita lebih tingkatkan. Ada Pak Bisa kami hadir, Pak Bimas mungkin ada kegiatan yang lain. Tapi kami harap kita kerjasama kolaborasi antara pemerintah desa dengan para penambang di desa Larian. Mungkin itu saja barangkali penyampaian kami. Lebih-lebih banyak kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Disalanya. Sambutan selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang diwakili oleh Bapak Camat Tikeraya sekaligus meresmikan komunitas mitra tambang di Kecamatan Tikeraya. Kepada Bapak Camat, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Camat yang sementara ada barangkali keperluan beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa Larian beserta para dusun yang sempat hadir bersama-sama. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Puskesmas atau yang diwakili Kepala Puskesmas beserta ibu bidang yang sempat hadir bersama-sama. Yang kami hormati, kami banggakan yang mewakili barangkali Kepala Desa Bambakuru, karena di dalam undangan ada tercantum ya Pak Camat ya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Babinsa. Yang kami hormati Bapak Babin Kantikmas, permohonan maaf kami baru ada terima WA beliau ada kegiatan di Polres yang tidak bisa barangkali ditinggalkan. Yang kami hormati, kami banggakan para pimpinan PP dan CP, kalau tidak salah CP wilayah kami dengan Kecamatan Larian, CP itu sekitar 80-12. Begitu juga BP yang sempat hadir bersama-sama, manajer barangkali yang sempat atau yang mewakili peristiwa barangkali kepada orang tua saya, CP Maju Bersama beserta seluruh jajaran yang sempat hadir bersama-sama, para kepala sekolah barangkali yang sempat hadir, anak-anak suku sekalian, yang tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda yang sempat hadir bersama-sama peristimewa yang datang bersama kami di tempat ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kegiatan, terutama kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti sosialisasi ini yang dilaksanakan oleh Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat. Tanpa kita diberikan selalu dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, uswatun hasanah kita, khususnya kita para umat Islam, yang mana ajaran-ajaran beliau dapat kita ikuti. Tolong kalau kita mau selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah. Kemudian tidak banyak harus saya sampaikan karena saya jadwal di undangan itu sampai ke 12 ya. Memang kalau tidak salah masih ada pokok-pokok barangkali sosialisasi yang kita akan laksanakan. Itu yang mungkin terutama ya, supaya masyarakat kami mengetahui. Ya, supaya masyarakat kami mengetahui, mungkin barangkali yang selama ini yang dari saya tidak terlalu tahu apa yang harus kami tuntut dari seluruh bersama kembang pasir yang ada di daerah kami. Itu terutama bukan saja di dusun, di sana seluruh daerah kami. Kalau ada hal-hal permasalahan tambang yang ada di wilayah khususnya di desa ini, ya ini sangat berharap dan mohon barangkali kepada direktur apa namanya CPAPP penambang pasir yang ada khususnya saya menghubungi wilayah kami ya, kami juga terus terang ya agak tidak ini ya bisa dari menyokong barangkali ada masukan yang kami sampaikan. Biasanya manajer itu kadang-kadang tidak mau dihubungi, ya kadang-kadang tidak mau dihubungi. Saya agak kecewa biasanya. Ya, ini barangkali saya sedikit berbicara kata-kata saja. Ya, ini terutama saya pimpinan CPBI bersama saya di setiap pertemuan di provinsi. Saya hanya selalu mungkin barangkali istimewa saya selalu menyampaikan melalui contoh biasa dengan menyampaikan kalau apa namanya manajer seperti Pak Haji Suwardi ini bisa mengikuti CP-CP lain atau PT lain, barangkali masalahnya apa yang ada di wilayah kita mungkin tidak ada. Ya, saya selalu mengikuti permasalahan muncul di masyarakat tergantung dari PT itu sendiri, tergantung dari CP itu sendiri. Kapan kita baik kepada masyarakat memenuhi barangkali permintaannya walaupun barangkali kita tidak memenuhi semua, karena memang kalau kita mau memenuhi permintaan seluruh masyarakat banyak sih, banyak sih. Tapi setidaknya, saya posisi kalau orang-orang saya ini pimpinan saya bersama ini saya bicara begitu sambil orang-orang saya. Setiap barangkali ada keluhan saya, ada permasalahan saya, memang saya anggap orang. Saya datang di rumah minta barangkali masukan dari saya tahu persis apa yang telah disebutkan apa namanya bukan di wilayah desa saya saja, di desa lain wilayah kecamatan Tinggi Raya itu saya rasakan itu ada masjid di sana barangkali kalau kita berkunjung di puskesmas apa namanya sendiri di sana tidak perlu kita barangkali orang lain khususnya di dusun ini ada sekolah yang barangkali yang kita lewati tadi itu adalah saya berharap kepada manajer tambang maupun tidak setidaknya barangkali mohon maaf kalau saya setidaknya mengikuti jejak beliau walaupun barangkali tidak begitu sama saya bersama ini. Saya terus terang tadi setiap kali saya yang ada pertemuan provinsi saya selalu mengangkat nama beliau. Karena memang kalau
di sini memang Pak Desa selalu menyampaikan bercerita barangkali. Ya, tidak semua barangkali ada percamatan, barangkali. Ya, ada proposal barangkali katanya mau diusulkan ke Pak CPO bersama ya, saya sampaikan silakan. Bahwa barangkali bukan wilayah desa. Beliau ini tidak berpikir di wilayah. Ya, saya mohon barangkali sekali lagi kepada CPO, apalagi ini kemana ada garam barangkali kalau tidak di sana ada 100. Titip Pak Kadis, mudah-mudahan sosialisasi program ini tidak terhenti sampai di sini. Karena Pak Kabid tadi menyampaikan ini adalah yang pertama yang dilakukan. Ucapan terima kasih barangkali atas nama pemerintah daerah, mewakili barangkali saya, Camat Kecamatan Tikeraya, mewakili pemerintah daerah, memberikan apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat. Saya mohon barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Desa tadi, Pak pimpinan PT CP Maju Bersama, saya berharap ya, mari kita memperhatikan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ya, mohon ya, saya tadi memang melewati jalan ini memang agak rusak sih sebenarnya. Ya, agak rusak sih sebenarnya. Ya, yang diuntungkan itu karena memang agak musim hujan barangkali. Saya pernah lewat di sini Pak Kadis, ya, memang debu di sekitar sini kalau kita lewat memang. Ya. Dan apa yang disampaikan tadi Pak Kabid, kalau kita mau kerjasama barangkali di antara penambang yang ada, khususnya saya berbicara di wilayah kecamatan kami, di desa kami, ya tidak menutup kemungkinan. Ya, ada usaha-usaha penambang yang ada di sini, ya setidaknya ada pengecoran barangkali sedikit demi sedikit. Iya, iya. Karena itulah yang menjadi barangkali tabungan akhirat kita. Kalau Pak Suwardi ini, Pak Haji Suwardi ini sudah memikirkan ke hal itu. Ya, malahan dia berencana akan membangun barangkali pesantren yang ada untuk di Kecamatan Tikeraya. Barangkali bisa kerjasama dengan PT CP yang penambang pasir yang ada di wilayah kami dengan Lariang. Ya, saya bermimpi hal seperti itu. Ya, ada barangkali pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah kami, yang di situ barangkali ada ustazah, ya, yang ada di situ mungkin barangkali CP-CP yang ada di sini bisa menggaji mereka. Ya, sehingga anak-anak yang mau menuntut ilmu di bidang agama gratis masuk di situ. Saya sangat bermimpi hal itu. Ya, karena Pak Haji Suwardi ini saya tahu persis. Saya tahu persis. Ya, pasti arahnya demikian. Ya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada orang tua saya, Pak Haji Suwardi, beserta seluruh CPPT yang ada di wilayah Desa Lariang ini. Saya berharap ke depan barangkali kerjasama kita barangkali akan lebih baik. Ya, setidaknya kita pertahankan yang sekarang sudah kita bangun bersama. Ya, kalau perlu kita memperbaiki, meningkatkan kerjasama yang sudah kita jalin bersama itu. Ya, tolong barangkali. Ya, karena memang di dalam undang-undang itu masyarakat ada kewajiban, ada haknya untuk menuntut ya, masalah pencemaran air atau apa, itu haknya, kewajiban masyarakat untuk menuntut itu. Ya, ini harus ditahu Ibu Dusun ya, Ibu Dusun Kalindo ini. Ya, saya berharap semoga barangkali sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan peresmian komunitas mitra tambang yang ada khususnya di wilayah kami bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Dan terus terang Pak CP Maju Bersama, orang tua saya harus sampaikan apa yang disampaikan tadi Pak Desa. Ya, kami anggaran terus terang kalau bukan penambang-penambang yang memperhatikan wilayah kami, memang hampir tidak ada yang masuk pembangunan-pembangunan terutama infrastruktur yang ada di wilayah kami khususnya terutama di Kabupaten Pasangkayu. Ya, saya terus terang anggaran yang kami kelola ya sedikit barangkali curhat Pak Kabid, ya
saya terus terang anggaran yang kami kelola dari 800 juta mungkin tahun 2026 sudah tidak sampai 100 juta barangkali. Iya, iya. Yang mirisnya itu Pak Camat Lariang, iya, teman saya yang ganteng ini, uang makan minum kami di kecamatan tidak ada sama sekali. Seluruh kegiatan-kegiatan SD Kui, Musrembang hampir hilang semua. Iya, yang kami sangat sayangkan sebenarnya SD Kui yang ada di wilayah Kabupaten Pasangkayu kemungkinan besar hilang, yang seharusnya ada barangkali untuk pembinaan anak-anak karate anak-anak kita yang ada di wilayah kita. Saya mohon barangkali kepada CP Maju Bersama khususnya beserta seluruh jajaran, saya tahu persis, saya terus terang saya harus buka, saya tidak pernah meminta uang sepeser pun. Ya, bisa kita tanya tambang-tambang yang ada di wilayah kami. Saya tidak pernah meminta. Pak Desa juga tidak pernah meminta. Ya, kalau Pak Desa pernah meminta uang barangkali sampaikan ke kami. Ya, ya. Saya rasa tidak pernah. Ya, tapi memang saya selalu barangkali mengemis kepada penambang-penambang yang ada wilayah, khususnya di wilayah kami. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan. Beliau ini tidak tanggung-tanggung. Saya harus sampaikan. 5 juta, 7 juta dia tidak berat memberikan bantuan ke kami. Saya rasakan itu. Kegiatan-kegiatan STQI, ya, kegiatan olahraga-olahraga yang kami lakukan di di kecamatan, kalau Pak Suwardi ini saya sudah akui sebenarnya. Iya, mudah-mudahan penambang-penambang, manajer-manajer yang ada di tempat ini bisa mengikuti jejak beliau. Mohon maaf kepada manajer-manajer lain, ini harus saya sampaikan supaya bisa barangkali setidaknya ya terketuk hatinya membantu kami, masyarakat kami. Ya, kalau Pak Desa tadi menitip barangkali ya setidaknya barangkali mungkin itu dilarang ya, CSR-nya barangkali. Iya, tidak apa-apa barangkali sekali-kali ya Pak Camat ya. Pak Camat Lariang tadi juga menitip. Iya. Iya. Tidak apa-apa ya Pak Camat Lariang ya. Iya, mari perhatikan. Iya. Anak-anak kita. Iya, kalau bisa. Iya, ini saya titip Pak Desa juga mungkin arahnya begitu tadi. Ya, terutama masyarakat-masyarakat. Ya. Terima kasih pimpinan CP Maju Bersama ya, atas apa yang sudah dilakukan, dan saya lihat di sini barangkali ada beberapa bantuan yang diserahkan, kita saksikan bersama nanti ya kepada anak-anak sekolah kita. Ya, saya mohon Pak Aji, mari kita melihat anak-anak kita, orang-orang kita yang membutuh barangkali bantuan-bantuan. Ya, saya harus sampaikan titip ke kita, insya Allah selama kita memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah kita, insya Allah permasalahan-permasalahan konflik barangkali di antara masyarakat dengan tambang insya Allah tidak akan terjadi. Saya menitip juga kepada Direktur CPPT penambang pasir yang ada di wilayah kita, jangan kita selalu menjatuhkan di antara CP-CP yang ada di sini. Kalau perlu mari kita kerja sama baik. Ya. Mungkin barangkali ada kendala-kendala, ya kita sampaikan secara terbuka kepada CP Maju Bersama ini. Ya, sampaikan dengan baik solusi apa yang harus kita tempuh sehingga kita bekerja sama, berbareng bersama barangkali. Ya, itu yang harus kita lakukan. Saya titip, jangan kita selalu mau menjatuhkan antara CP dengan PT yang ada di wilayah kami. Saya tidak mau dengar itu. Ya, mohon barangkali ini ya terpenting untuk kami sampaikan. Pak Kadis, Pak Kabid, sekali lagi terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat mau melakukan sosialisasi seperti ini. Mungkin ada barangkali nanti tanya jawab. Ya. Saya mohon kepada perwakilan masyarakat, Pak Dusun, Ibu Dusun, sampaikan. Jangan kita takut-takut menyampaikan di forum ini. Kita mau mendengarkan apa keluhan-keluhan supaya Pak Kabid bisa mendengarkan. Ya, jangan kita sampaikan yang baik-baiknya saja. Kalau ada yang jeleknya, tolong sampaikan ke kami juga. Ya, mohon masyarakat jangan. Ya, kami akan melindungi. Kita sampaikan saja. Ya, tapi saya tahu persis karyawan-karyawan yang sudah dikerjakan CP Maju Bersama ini, alhamdulillah.
rata-rata barangkali masyarakat yang ada di wilayah Desa Larian. Ya, kami berharap setidaknya barangkali khususnya Pak CP Maju Bersama memohon, ya kami akui di wilayah kami khususnya Kecamatan Tikiraya, jalanan infrastruktur yang ada di wilayah kami kalau kita mau berbicara bagus itu sekitar tidak sampai 15% sudah. Ya, mengingat anggaran memang transfer ke daerah kita tahu bersama. Ya, Pak Kadis, Pak Kabid sudah tahu bersama. Ya, apalagi di tahun 2026 nanti. Ini barangkali yang terpenting untuk kami sampaikan. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Saya titip Pak Haji, ya, beliau ini sebenarnya alhamdulillah secara garis kehidupannya alhamdulillah. Ya, kita patut syukuri. Ya, dan saya titip ya, yang kita bawa nanti itu adalah amal kebaikan kita, amal jariah kita. Ya, sekarang barangkali waktunya Pak Haji CP Maju Bersama untuk melakukan hal itu. Ya, tidak ada yang kita bawa nanti harta kita. Ya, tidak ada yang menemani kita kecuali amal-amal jariah kita. Apa yang kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, itulah yang akan dinilai nanti, yang dibawa barangkali mendampingi kita di alam nanti lain nanti. Ini barangkali yang terpenting untuk kami sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya tadi kalau tidak salah membuka acara ini ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan peresmian komunitas mitra tambang yang dilaksanakan pada hari ini kami nyatakan terbuka secara umum. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara komitmen bersama dalam pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar tambang. Untuk saat ini perwakilan dari Desa Larian, dari CP Maju Bersama, kemudian CP Bintang Pratama Putra Perkasa Mandiri, kemudian CP Buah Hartola, kepada perwakilan perusahaan masing-masing kami harap maju ke depan untuk menandatangani berita acara. Kemudian untuk perusahaan di wilayah Kecamatan Larian kami undang kepada Direktur PT Abadi Dua Putri, kemudian CP Samudra Pantaloa. Kepada perwakilan perusahaan yang kami sebutkan, silahkan maju ke depan untuk menandatangani berita acara komitmen bersama dalam pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kita lihat masing-masing. Tanda tangannya di bawah. Iya. Tanda tangan di bawah nama. Foto-foto. Jadi ada 3 perusahaan perwakilan dari Kecamatan Larian, kemudian 3 perusahaan juga perwakilan dari Kecamatan Tikiraya. Iya. Kalau ada lebih bagus. Itu enggak ada yang wakil ini. Kemudian kami undang dengan hormat untuk Kepala Desa. Selanjutnya kami undang dengan hormat Pak Camat Tikiraya untuk 3 perusahaan ini, kemudian Pak Camat Larian untuk 3 perusahaan ini. Tidak apa-apa ini polkan ya. Ya, perwakilan masyarakat tambang. Oh ini ya. Sini ya. Ini sini. Ini ya.
Ibu Dusun, silahkan tanda tangan. Bukalindo ya? Wilayahnya langsung persentuhan. Iya. Wilayahnya kan? Iya. Sini, silakan. Bedusun, sini ke Bedusun. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Minerba bahwa PPM ini adalah kewajiban dari perusahaan tambang. Kewajiban ini diatur dalam keputusan Menteri bahwa 1,25% dari biaya produksi dari Dia yang perusahaan tulis tanda tangan wajib saja. dikeluarkan untuk 3 hal, untuk pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Pendidikan itu bisa saja untuk sarana prasarana, tenaga pendidiknya, siswanya, dan Iya. apa saja yang dibutuhkan Gaji nih sekolah itu. Tapi diutamakan untuk masyarakat di sekitar tambang. Alat kesehatan itu sendiri. Sedangkan untuk kemandirian ekonomi adalah bagaimana caranya memberikan keterampilan atau memberikan modal kepada masyarakat sekitar tambang sehingga mempunyai potensi untuk kemandirian ekonominya, bisa berusaha sendiri. Nah, tugas dari pemegang IUP atau pengusaha tambang adalah memetakan mana yang masuk ring 1, ring 2, dan ring 3. Yang masuk ring 1 adalah masyarakat yang paling dekat dan sangat berdampak atau dampaknya sangat dekat dengan mereka-mereka. Kemudian masyarakat ring 2 mungkin berdampak tapi tidak langsung, dan masyarakat ketiga bisa saja adalah masyarakat yang dilewati dalam proses pengangkutan. Jadi penentuan ring 1, ring 2, dan ring 3 itu adalah tanggung jawab dari masyarakat, tanggung jawab dari pemegang IUP. Nah, dalam kesempatan ini nanti untuk CP Maju Bersama kebetulan akan melaksanakan PPM-nya. Jadi itu adalah perwakilan dari Kecamatan Kekiraya. Sedangkan untuk Kecamatan Laria, pelaksanaan PPM akan dilaksanakan oleh PT Abadi 2 Putri. Jadi setelah dari sini nanti tim mitra tambang juga akan menyeberang ke Bambakoro, Desa Bambakoro. Untuk perwakilan Bambakoro mungkin kami tanda tangan di sebelah ketika penyerahan dari PT Abadi 2 Putri. Baik, sambil kita melanjutkan materi ini, mungkin kita lanjutkan juga pada penyerahan dari CP Maju Bersama sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam melaksanakan PPM ini. Kepada yang kami sebutkan namanya, kami harap ke depan dari daftar penerima manfaat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat CP Maju Bersama ini, yang pertama siswa SMP 2 Satlatat Kekiraya atas nama Nur Hayati, Ananda Nur Hayati. Silahkan maju ke depan. Kemudian Ananda Rusdaria, Ananda Asisa Mahamadita, kemudian Ananda Kristina Lydia Alamata, dan Ananda Nurul Hikmah. Untuk sektor pendidikan, program PPM ini bantuan beasiswa kepada 5 orang anak SMP negeri Satat dengan kategori siswa. Kemudian untuk SD kali ini kita akan memberi 3 beasiswa, bantuan beasiswa dengan kategori yang sama, itu juara-juara kelas 1, juara-juara kelas dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi masing-masing siswa SMP ini diberikan beasiswa sebesar 750.000.
Oke, bisa. Mungkin bisa foto bersama. Ya. Lainnya masih ada sumbangan beasiswa untuk siswa SDN Kalindo. Yang pertama kami panggil Erwin Alfarid, siswa kelas 4, anak dari Bapak Irwan R dan Ibu Fatma. Kemudian Ananda Ulfa Khairunisa, siswa kelas 5, anak dari Bapak Sape dan Ibu Darmawati. Kemudian Muhammad Safwan, kelas 6, anak dari Bapak Unding dan Ibu Rahmawati. Mereka adalah siswa berprestasi untuk masing-masing tingkatan kelas 6, kelas 5, dan kelas 4. Untuk penyerahan dari sektor pendidikan ini kami undang Bapak, dengan Ibu Guru mendampingi. Bu, silahkan Ibu Guru masing-masing mendampingi siswa yang berprestasi ini. Jadi kami undang Bapak KTT CP Maju Bersama untuk menyerahkan bantuan tersebut. Mungkin dengan Pak Kabid. Oke, bisa diserahkan secara simbolis jumlah sumbangannya. Harapannya Ananda ini bisa semakin berprestasi, semangat belajar, dan menjadi generasi yang handal. Baik, silakan foto bersama. Kesehatan. Penerima bantuannya adalah Puskesmas Pembantu Desa Larian, yaitu berupa bantuan paket 32 jenis obat-obatan yang berlokasi di Desa Larian, Kecamatan Tukeraya. Perwakilan dari Puskesmas Pembantu Desa Larian kami persilahkan ke depan, Bu. Kemudian dari Posyandu Dusun Kalindo, bantuan alat pengukur tinggi anak, timbangan otomatis, dan tensimeter otomatis. Lokasi di Dusun Kalindo, Desa Larian, Kecamatan Tukeraya. Ya, perwakilan Posyandu Kalindo, silahkan Bu maju ke depan. Kemudian yang ketiga adalah Posyandu Dusun Kalipin. Bantuannya berupa bantuan mesin untuk air bersih dan biaya pemasangannya. Lokasinya adalah Dusun Kalipin, Desa Larian, Kecamatan Tukeraya. Jadi ini adalah Puskesmas Pembantu Desa Larian. Bentuknya adalah bantuan paket 32 jenis obat-obatan. Kemudian Posyandu Dusun Kalindo berupa bantuan alat pengukur tinggi anak, timbangan otomatis, dan tensimeter otomatis. Kemudian Posyandu Dusun Kalipin. Ya. Jadi ini adalah bantuan untuk sektor kesehatan. Kalindo bantuan alat pengukur tinggi anak, timbangan otomatis, ya, tensimeter otomatis. Puskesmas Pembantu Larian bantuan paket 32 jenis obat-obatan. Ini Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu obat-obatan. Posyandu Dusun Kalipin bantuan mesin air untuk air bersih dan pemasangannya, biaya pemasangannya.
Air ada di rumah saya. Ya, untuk air bersih dan biaya pemasangannya untuk posyandu Dusun Kalping. Baik, silakan foto bersama. Sektor kemandirian ekonomi. Ada 4 UMKM yang diberikan bantuan, yaitu kios Diana dengan bantuan modal usaha. Lokasinya adalah Dusun Kalindo, Desa Larian, Kecamatan Fikiraya. Kepada perwakilan kios Diana kami persilahkan ke depan. Kemudian Bengkel Andika, bantuan modal usaha. Lokasi usahanya Dusun Kalindo, Desa Larian, Kecamatan Fikiraya. Kemudian Kedai Mama Husnul, berupa bantuan modal usaha Dusun Kalindo, Desa Larian, Kecamatan Fikiraya. Dan Warung MVJT, bantuan modal usaha. Dengan uangnya langsung. Fisiknya langsung. Dihitung aja sampai kurang. Mungkin bagian dari CSR, kita akan menyerahkan langsung proposal yang tadi masuk dari Kecamatan Larian, penyerahan bantuan untuk musala di kantor Kecamatan Larian. Yang diserahkan oleh Pak Haji. Langsung kita eksekusi di tempat. Jadi Bapak Ibu, inilah perbedaan antara PPN dan CSA. PPN itu dikhususkan untuk masyarakat sekitar tambang dan nilainya sudah pasti 1,25% dari biaya produksi tambang. Tetapi CSR itu adalah kebijakan dari pemilik tambang untuk mengeluarkan CSR-nya. CSR itu bisa di luar dari lokasi. Selanjutnya masih ada tambahan. Silakan. Manajemen Bayi Bersama kesempatan hari ini juga berkenan menyerahkan bantuan beras dan minyak kita. Mungkin secara simbolis kita minta beberapa ibu-ibu maju ke depan, penyerahannya akan langsung diserahkan oleh Bapak Haji Suwardi. Nanti dapat namanya juga dapat, jangan lagi ambil ya Supaya berbagi rezeki dengan yang lain. Insyaallah, amin. Ini ada lain-lain saja ini. Oh, dia yang pakai ya. Jauh juga juga. Iya ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan tadi ini adalah merupakan kewajiban PPN yang dilakukan oleh CP Maju Bersama. Ini adalah merupakan kewajiban dari seluruh pelaku usaha pertambangan. Nah, untuk launching hari ini dilakukan oleh CP Maju Bersama yang telah menyerahkan 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Ini adalah merupakan satu contoh dan merupakan motivasi untuk pelaku tambang lain dalam melaksanakan kewajibannya. Karena ini adalah kewajiban untuk 3 sektor tadi, dan berdasarkan dari RI, yaitu masyarakat sekitar tambang. Nah, untuk kegiatan penyerahan bantuan ke masjid tadi itu merupakan CSR. Jadi beda antara CSR dengan PPM. PPM itu khusus untuk masyarakat sekitar tambang, masyarakat Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Sedangkan CSR itu boleh kemana saja tergantung dari kebijakan dari perusahaan tambang. Nah,
ring 1 adalah masyarakat yang berdampak langsung dan berada betul-betul di sekitar tambang. Nah, maju bersama menjadi pelopor, tapi nanti kami juga akan menyeberang ke Desa Bambakoro karena PPM juga akan dilaksanakan oleh PT Abadi Dua Putri. Harapannya kemudian ada juga dari nanti akan ke CP Mira Mandiri. Nah, kemudian teman-teman pelaku tambang yang lain yang hadir dalam Piasum juga akan melaksanakan kewajiban seperti itu. Termasuk juga para pelaku usaha tambang yang hadir di lokasi ini. Intinya ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan. Nanti sosialisasi lebih lanjut akan tetap kami laksanakan sebagai bidang minerba ESDM bahwa PPM ini memang merupakan satu kewajiban berdasarkan Kepmen dari ESDM. Oke, saya kira demikian. Akhirnya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta peresmian mitra tambang untuk membangun integrasi transformasi rakyat di sekitar pertambangan ditutup. Terima kasih untuk hadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, semoga kehadiran pelaku usaha tambang di Desa Larian dan Desa Bambakoro, Kecamatan Tekeraya dan Kecamatan Larian memberikan arti penting dan dalam mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan mensejahterakan wilayahnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami tim Sekda Mitra Tambang. Mitra Tambang untuk Sulbar maju dan sejahtera. Terima kasih. Saya tadi ini terima 32 paket obat-obatan untuk Puskesmas Pembantu Desa Lariang. Alhamdulillah dengan hadirnya tambang ini dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Larian dan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Ini sangat bermanfaat bagi Desa Lariang, apalagi sekarang di Puskesmas Pembantu Desa Lariang itu memang sangat kekurangan obat-obatan. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat membantu untuk Desa Lariang. Tanggapan kami terhadap pemberian beasiswa ini semoga kedepannya lebih bermanfaat lagi dan bisa menjadi motivasi buat orang tua siswa maupun siswa untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Ya, bisa diulang nanti Bu ya. Diawali dengan keberadaan perusahaan tambang dapat memajukan pendidikan. Ya. Diawali dengan adanya perusahaan tambang, semoga kedepannya bisa lebih memajukan lagi potensi prestasi bagi siswa dan menjadi motivasi buat orang tuanya untuk lebih kedepannya maju lagi. Dapat beasiswa tadi ya. Senang tidak? Senang. Ya, dapat beasiswa. Ranking berapa di kelas? 1. Ranking 1. Jadi nanti ke depan dengan adanya beasiswa memotivasi adik untuk selalu berprestasi ya. Iya. Ya, ada yang mau diucapkan terima kasih kepada perusahaan? Terima kasih kepada CP Maju Bersama. Terima kasih ya. Mitra Tambang untuk Sulbar maju dan sejahtera. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mengikuti dan menyaksikan acara sosialisasi PPM dan peresmian dari Mitra Tambang di CP Maju Bersama Desa Larian, Kecamatan Tekeraya. Mitra Tambang untuk Sulbar maju dan sejahtera.